Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah, salat berjamaah dan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita mengucapkan banyak terima kasih kepada takmir masjid yang telah memfasilitasi kita untuk kita bisa melanjutkan kajian kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah, tepatnya meninggal dunia pada tahun 449 Hijriah rahimallahu taala. Kajian kita sekali lagi melanjutkan yang sudah kita laksanakan. Mungkin ini kalau sesuai dengan yang ada rekamannya di channel YouTube kita, edisi pertemuan yang ke-53. Jadi ini kajian perdana di masjid ini, namun untuk kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis ini pertemuan yang ke-53, melanjutkan pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mengkaji kitab ini dengan baik dan benar, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mengaji akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan. Kalau cetakan ya Darul Asimah tahqiq Dr. Nasir Al-Judai halaman 294. Yang cetakan ya sekali lagi Darul Asimah Dr. Nasir Al-Judai pentahqiqnya halaman 294. Kalau cetakan yang lain yang mungkin punya cetakan lain, Maktabah Al-Ghuraba Al-Athariyah,
dengan tahqiq Badr bin Abdillah Al-Badr. Ini halaman 107. Jadi beda cetakan, beda halamannya. Meskipun kita sudah memulai dari awal dengan cetakan Darul Asimah. 6. Kita lanjutkan halaman 294. Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yarawnal kaffa amma syajara baina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah sepakat untuk diam, tidak mendalam-dalami dalam hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan, pertikaian, peperangan di antara para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mensucikan lisan dari menyebut hal-hal yang bisa merendahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa naqsan fihim, yang bisa mengurangi derajat mereka. Wa yarawna tarahum ala jami'ihim. Ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah sepakat mendoakan para sahabat Rasul dengan rahmat. Wal muwalata likafatihim, serta berloyalitas kepada semua para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini sebetulnya masih ada kaitan dengan pembahasan atau dua pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat secara umum. Ya, kalau kita kembali kepada dua poin pembahasan sebelum ini Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i menjelaskan panjang lebar tentang para sahabat Rasulullah SAW, demikian pula tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta kekhalifahan mereka. Kemudian diselingi dengan pembahasan tentang sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i kembali lagi membahas tentang para sahabat Rasul, cuma lebih dikhususkan tentang pertikaian yang terjadi di antara mereka, khususnya pada perang Jamal, perang Siffin, antara Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, demikian pula dengan Aisyah dan seterusnya. Ini yang lebih dikhususkan dalam pembahasan ini, dan ini selalu ada dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu wajibnya menahan lisan terhadap pertikaian yang terjadi di antara para sahabat tersebut pada perang Jamal, perang Siffin. Intinya Ahlussunnah sepakat mengatakan semua para sahabat yang bertikai berselisih tersebut adalah ahli ijtihad. Kalau ada yang benar, mendapatkan 2 pahala. Kalaupun ada yang keliru, tetap mendapatkan 1 pahala. Sebagaimana kata Rasul, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran. Apabila seorang hakim beristihad dan dia benar, mendapatkan 2 pahala. Namun kalau beristihad kemudian salah, mendapatkan 1 pahala. Tidak boleh dicela, tidak boleh diperalat, tidak boleh dicaci maki. Ini sekali lagi akidah para as-salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita yakini mereka semuanya mendapatkan keutamaan yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Maha tahu bahwasanya akan terjadi perselisihan di antara sebagian para sahabat tadi. Tapi tetap Allah merekomendasi mereka. Ini menunjukkan kewajiban kita tetap mencintai mereka, menghormati mereka,
menahan lisan dan hati, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh dengki kepada para sahabat Rasulullah SAW. Karena Allah yang maha tahu apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Allah memuji mereka, Allah memerintahkan kita untuk mendoakan mereka, mengikuti jejak mereka. Maka inilah sekali lagi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tetap menghormati mereka, mensucikan lisan, jangan sampai mencaci maki mereka, dan mendoakan mereka dengan rahmat rahimahumullah, dan sekaligus berwala loyalitas kepada mereka semuanya. Dan ini sama persis dengan sikap kita terhadap semua para sahabat yang lain. Mungkin yang pernah ikut kajian kita masalah ini bisa menyebut mungkin ada 5 sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW secara umum, termasuk di dalamnya para sahabat yang terlibat dalam pertikaian perselisihan ini. Ada 5 sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Rasul yang tercantum dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama apa? Mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, menghormati semua para sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, tidak mencaci maki. Yang kelima, ya ini masuk ke dalam tadi, tidak mencela mereka, menghormati mereka. Yang kelima apa? Mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kalau kita ulangi lagi, yang pertama mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni, yaitu wal muwala likafatin, berloyalitas kepada semua para sahabat Rasul. Loyalitas aslul muwalah, kata para ulama, aslul muwalah al-mahabbah. Pondasi loyalitas adalah kecintaan. Tugas kita mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Rasul SAW mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansar. Dan sekaligus semua para sahabat Rasulullah SAW. Rasul mengatakan lagi dalam riwayat yang lain, al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Sahabat al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasulullah SAW wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita ahlu sunnah wal jamaah mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Namun kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai mereka. Wala natabarra min ahadihim, dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun dari sahabat Rasul. Kita tidak membenci satupun sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kata Imam At-Tahawi, wa nubghidu man yubghiduhum wa bighil khair yadhkuruhum. Dan kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW dan yang menjelek-jelekkan para sahabat. Allah memuji mereka, Allah dan Rasul memuji mereka. Kalau ada yang membenci mereka, mencaci maki mereka, maka kewajiban kita membela para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan lagi, wala nadhkurum illa bi khairin. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan.
Dan kata beliau lagi, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah bentuk keimanan, bentuk pendekatan diri kepada Allah, dan bentuk kebaikan, ihsan. Namun sebaliknya kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Sedangkan membenci para sahabat Rasulullah SAW adalah bentuk kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah yang tercantum dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang pertama, mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Termasuk ke dalamnya sekali lagi yang terlibat perselisihan pertikaian di perang Jamal ataupun perang Siffin, tetap kita mencintai mereka. Yang kedua, sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat memuji mereka, karena Allah dan Rasul memuji mereka, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ini diantara bantahan Ahlussunnah terhadap kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang mereka selalu mencaci maki para sahabat. Dan di antara trik mereka untuk mengelabui umat Islam agar membenci sebagian sahabat yang berselisih, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, itu dimunculkan perselisihan pertikaian di antara Ali dan Muawiyah. Kemudian mereka menggiring masyarakat kaum muslimin untuk membela Ali bin Abi Thalib. Tidak sampai di situ saja, sekaligus untuk mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi hati-hati. Ahlussunnah mencintai semua para sahabat Rasul, Ali bin Abi Thalib diantaranya, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua-duanya sahabat Rasul yang mulia. Ya. Maka sekali lagi tidak boleh mencaci maki seorang pun di antara mereka. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah menutup pintu-pintu celaan terhadap para sahabat dengan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i di sini. Jangan mendalam-dalami, jangan istilahnya tenggelam dalam pembahasan yang berkaitan dengan perselisihan di antara para sahabat. Ini semuanya untuk menutup pintu kejelekan, sadduz dzari'ah. Jangan sampai akan ada celaan terhadap salah satu pihak. Dan yang sering terjadi, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang merupakan khalul mukminin, pamannya orang yang beriman, karena saudari beliau adalah salah satu istri Rasul SAW, maka beliau termasuk pamannya orang-orang beriman, wajib dihormati. Dan beliau termasuk yang menulis Al-Quran di zaman Rasul, yang mendapatkan doa kebaikan dari Rasul SAW, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah. Maka sekali lagi harus kita mencintai Muawiyah, mencintai Ali bin Abi Thalib dan semua para sahabat Rasul, dan sekaligus memuji mereka, karena Allah memuji mereka dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ketika Allah memuji para sahabat, Allah tahu mereka akan terlibat dalam perselisihan ini, dan tetap Allah memuji mereka. Maka kewajiban kita memuji mereka. Contoh pujian Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah memuji para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah ridha kepada mereka, kenapa kok kita nggak ridha? Kenapa kok kita mencaci maki, mencela mereka? Naudzubillahi min dzalik. Ini bentuk penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat. Ini termasuk ke dalamnya yang terlibat perselisihan ini.
Maka sekali lagi keutamaan para sahabat secara umum mencakup sahabat Rasul yang terlibat dalam pertikaian ini. Tetap dipuji, tetap disanjung oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun seandainya ada yang keliru, ada yang salah, maka Ahlussunnah meyakini kesalahan mereka tertutupi dengan samudra kebaikan mereka. Tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dan kejelekan kesalahan mereka ini sangat kecil dibandingkan kebaikan-kebaikan mereka. Maka sekali lagi tidak ada celah untuk mencaci maki, mencela, memperolok para sahabat Rasulullah SAW, meskipun sekali lagi yang terlibat pertikaian, perselisihan di antara mereka. Kemudian sikap Ahlussunnah yang ketiga terhadap para sahabat Rasul secara umum dan terhadap yang bertikai ini, yaitu menahan hati ataupun lisan, tidak mencaci maki, tidak membenci, tidak iri dan dengki. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul. Hati tidak benci, tidak iri dan dengki, lisan tidak mencaci maki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Ayat ini setelah pembahasan tentang kaum muhajirin, kaum al-ansar. Ya, kalau antum lihat surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 tentang kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarim dan seterusnya. Ayat yang setelahnya ke-9 tentang kaum al-ansar. Walladzina tabawwa dara wal imana min qablihim. Kemudian ayat yang ke-10 tentang orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin, kaum al-ansar, yang datang setelah para sahabat. Apa tugas mereka? Yaitu kata Allah, berdoa kepada Allah untuk mengampuni diri mereka dan orang-orang yang mendahului mereka dengan keimanan. Siapa yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan jangan ya Allah engkau jadikan dalam hati kami ada kebencian. Ini sekali lagi sikap Ahlussunnah, menjaga lisan dan hati terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sikap Ahlussunnah terhadap mereka adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Seperti dalam ayat tadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, mendoakan mereka dengan maghfirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Demikian pula tadi kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa yarawna at-tarahum ala jami'ihim. Mendoakan mereka dengan rahmat, rahimahumullah. Ini tidak ada masalah. Jadi sekali lagi secara umum kita mendoakan para sahabat dengan rahimahumullah, dengan radhiyallahu anhum. Ini semuanya ada ucapan para ulama tentangnya. Meskipun lebih identik radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kitab-kitab akidah ada ungkapan-ungkapan mendoakan mereka dengan rahmat, bahkan tadi mendoakan mereka dengan maghfirah. Ya, sekali lagi semuanya ada riwayatnya. Kemudian yang kelima, sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat mengikuti jejak mereka. Seperti yang Allah firmankan tadi surat At-Taubah ayat yang ke-100, walladzina taba'uhum bi ihsan
dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridho kepada mereka dan mereka beridho kepada Allah. Kalau kita ingin menggapai keridhaan Allah, ikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini secara ringkas 5 sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasul secara umum, termasuk ke dalamnya para sahabat yang terlibat pertikaian perselisihan di perang Jamal, perang Siffin. Ya, ini sekali lagi harus kita menyikapinya dengan bijak, dengan tadi mencintai mereka, memuji mereka, menjaga hati dan lisan, tidak mencaci maki, tidak membenci mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, dan mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW, mengikuti pemahaman mereka dalam agama ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lebih khusus lagi ya, dibahas di sini tentang sebagian sahabat yang terlibat pertikaian, maka jangan lancang berbicara tentang mereka kecuali dengan kebenaran. Rasul mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, fa'amsiku, jaga lisan. Ya seperti tadi, kalau ada cerita kisah tentang para sahabat Rasul yang terlibat pertikaian, maka Rasul mengatakan fa'amsiku, jaga lisan. Jangan sampai mencaci maki satu pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mencaci maki para sahabat atau satu sahabat Rasul ini bahayanya luar biasa. Ini dosanya luar biasa, ancamannya luar biasa. Kata Rasul, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencaci maki satu sahabatku atau para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Ya, karena mereka pejuang Islam pertama. Mereka orang yang sangat berjasa dalam sejarah kaum muslimin. Islam itu sampai kepada kita, kita bisa memeluk agama Islam, bisa beribadah kepada Allah, ini bi fadlillah, karena karunia dari Allah, kemudian karena keutamaan jasa para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mencaci maki mereka, ini bahayanya, ancamannya fa'alai laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Dan Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian memiliki satu gunung Uhud emas kemudian diinfakkan di jalan Allah, itu nggak akan mungkin menyamai satu mud dari sedekah infak para sahabat, bahkan separuhnya. Keutamaan para sahabat tidak ada duanya. Maka kewajiban kita tadi, ya, mencintai, memuji dan seterusnya. Tidak boleh mencaci maki mereka. Dan para ulama salaf sangat keras terhadap orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasul. Di antaranya Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindik. Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki satu sahabat Rasul, maka ketahuilah dia adalah zindik. Li'anna al-Qur'an indana haqqun, karena Al-Qur'an menurut kami adalah hak. Wa Rasul indana haq, dan Rasul menurut kami adalah hak, benar. Wa inna ma'adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashab Rasul SAW. Dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah para sahabat Rasul. Ya. Ini jasa para sahabat Rasul. Maka kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi, wa inna ma yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasul, tujuan utama mereka ingin membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Persaksian dibatalkan lewat orang-orang yang bersaksi.
Seperti dalam pengadilan, kalau mau menjatuhkan suatu persaksian, dijatuhkan dulu orang-orang yang bersaksi, otomatis gugur persaksiannya. Demikian pula kata Imam Abu Zur Ar-Razi, kalau mereka itu sesungguhnya ketika mencaci maki para sahabat ingin untuk membatalkan, menggugurkan, menjatuhkan martabat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Abu Zur Ar-Razi, wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah, mencela orang yang mencela para sahabat itu yang lebih utama, dan mereka yang mencela para sahabat adalah kaum zindik alias munafik. Naudzubillahi min dzalik. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah mengatakan, man sabba ashabar Rasulullah SAW awahyan minhu fahuwa mubtadi'. Orang yang mencela satu sahabat Rasul, maka dia ahli bidah, orang yang sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati, ini akidah dan sekaligus ijma' para salafus saleh, ulama ahli sunnah wal jamaah, menjaga lisan terhadap semua para sahabat Rasul, terutama yang terlibat pertikaian, perselisihan, entah di perang Jamal atau perang As-Siffin. Dan sekali lagi kata beliau, wal muwalata likafatihim, tetap berwala, berloyalitas, mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat tadi, maka beliau membacakan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Sudah diam, jangan sampai mencaci maki salah satu dari para sahabat yang berselisih tersebut. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan tentang hal ini, tilka dima'un taharallahu suyufana fal'an nutahiru al-sinatana minha. Itulah darah-darah yang pedang kita tidak ikut perang di dalamnya, maka sekarang ini tugas kita mensucikan lisan, jangan sampai mencaci maki salah satu pihak dari para sahabat yang bertikai tersebut. Sekali lagi, ini adalah ijma' sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat yang berselisih, entah dalam perang Jamal, perang As-Siffin. Naam, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah menambahkan pembahasannya dengan mengatakan, wa kadzalika yarawna ta'zima qadri azwajihi radhiyallahu ta'ala anhunna. Demikian pula as-salafus saleh ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpendapat wajib mengagungkan semua istri-istri ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a lahunna, mendoakan mereka semuanya dengan kebaikan. Wa ma'rifata fadlihinna, mengenal keutamaan mereka. Wal iqrara bi annahunna ummahatul mu'minin, dan mengikrarkan bahwasanya mereka adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para istri-istri Rasul ini sikap ahlu sunnah secara umum tadi sama, karena mereka termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena definisi sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu wa amana bi wa mata ala dzalik, yang berjumpa dengan Nabi, ya, dalam artian pada waktu Nabi masih hidup, meskipun sesaat saja, dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan al-iman.
Maka tadi ya 5 sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu juga ya termasuk menyikapi para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka karena mereka sebagai ummahatil mukminin. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat yang ke-6, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasul itu adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Yaitu kata para ulama fil hurmati wa laisa fil mahramiyah. Yaitu dalam masalah kita wajib menghormati mereka sebagaimana kita menghormati ibu-ibu kita sendiri. Ya, namun bukan dalam masalah mahram. Ini kita mau nukil sedikit dari ucapan Imam Ibnu Katsir yang punya cetakan seperti ini. Lihat ya halaman, ada nukilan di sini dalam Dirasah Tahliliyah halaman 133. Ini dari pentahqiq kitab ya. Pentahqiq kitab menjelaskan sedikit setiap pembahasan dalam kitab ini. Halaman 133 yang cetakan yang ada di hadapan ana. Hukuku azwajin Nabi sallallahu wa ahli baiti. Hak para istri Nabi dan keluarga Nabi. Dinukilkan di situ ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, ai fil hurmati wal ihtirami wat tauqiri wal ikrami wal i'dham. Yaitu mereka sebagai ibunda kaum beriman dalam masalah menghormatinya, mengagungkannya, memuliakan mereka. Walakin la tajuzul khalwatu bihinna, namun tidak boleh berkhalwat berduaan dengan mereka karena bukan mahram. Wala yantasir at-tahrim ila banatihinna bil ijma'. Namun masalah keharaman tersebut ya ini sekali lagi tidak berkaitan dengan anak-anak mereka. Artinya sekali lagi mereka bukan mahram ya, dalam artian tidak boleh berkhalwat kepada mereka, namun tetap haram menikahi mereka. Ya, sekali lagi ini adalah akidah Ahlussunnah terhadap para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib menghormati mereka. Ini beda dengan kelompok Syiah Rafidhah yang selalu mencaci maki bahkan menuduh mereka termasuk penghuni neraka, naudzubillah min dzalik. Yaitu utama Aisyah dan Hafsah dituduh oleh kelompok Syiah Rafidhah itu masuk neraka seperti dalam ucapan 4 kalimat syahadat mereka. Asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar, naudzubillah min dzalik. Kalau orang beriman pasti menghormati semua isi-isi Rasul, di antaranya Aisyah dan Hafsah. Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Itu yang selalu mereka kelompok Syiah caci maki karena mereka membenci kedua orang tua istri Rasul tersebut. Ya. Kemudian ditambahkan lagi di sini, waqad harramallahu nikahahunna ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan bagi orang beriman menikahi istri Rasul sepeninggal Rasul. Dalilnya, wa makana lakum an tu'dzu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'di abada. Tidak boleh bagi kalian untuk menyakiti Rasul dan tidak boleh bagi kalian menikahi istri Rasul setelah meninggalnya Rasul selama-lamanya. Itu yang ingin kita nukilkan, bahwasanya para istri Rasul SAW adalah ummahatul mukminin. Dalam masalah wajibnya menghormati mereka sebagaimana kita menghormati orang tua kita, ibunda kita sendiri, dan wajib membela mereka. Namun bukan dalam masalah al-mahramiyah, tidak boleh berkhalwat dengan mereka. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mereka sekali lagi termasuk ke dalam
keutamaan para sahabat secara umum. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat termasuk ke dalamnya para isi-isi Rasulullah SAW. Ditambahkan lagi yang kedua, keutamaan khusus mereka sebagai tadi ibundanya orang-orang yang beriman. Nilai plusnya di situ yang kedua. Nilai yang ketiga atau keutamaan mereka lebih dari para sahabat karena mereka ahlu baitnya Rasul. Mereka termasuk keluarganya Rasul secara ijma, seperti yang Allah cantumkan juga dalam surat Al-Ahzab, ya. Dalam firman-Nya, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza alal bait wa yutahhirakum tathira. Nanti dilihat ya ayat yang berkaitan dengan isi Rasul, ya nisa'an nabi. Allah memanggil wahai isi-isi nabi. Konteks ayat-ayat itu berkaitan dengan isi nabi. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan kekejian dari kalian ahlal bait. Redaksinya berkaitan dengan isi-isi Rasul. Allah menamakan mereka sebagai ahlu baitnya ar-Rasul. Ya, ini juga sekaligus membantah kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mengeluarkan isi-isi Rasul dari ahlu baitnya Rasul. Kelompok Syiah Rafidhah hanya mengakui ahlul bait itu Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain. Ya, isi-isi Rasul tidak mereka anggap sebagai ahlul bait, sedangkan Allah mengatakan mereka ahlul baitnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan nilai khusus atau keutamaan khusus ahlul bait, kata Rasul, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terhadap ahlul baitku, keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk ke dalamnya isi-isi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di kertas. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang ummahatul mukminin. Ini kita menukilkan sedikit dari ucapan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Beliau rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, wa minas sunnati at-taraddi an azwaji Rasulullah SAW ummahatil mu'minin. Termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah mendoakan para isi-isi Rasul dengan ar-ridha radhiyallahu anhunna. Al-mutahharat, yang mereka disucikan oleh Allah. Al-mubarra'at min kulli su'in, yang Allah lepaskan diri mereka dari segala bentuk kekejian, kejelekan. Afdaluhunna Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyatu as-Siddiqatu bintu Siddiq. Para ulama mengatakan di antara 11 isi Rasul yang paling utama, yang paling mulia Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Allati barra'ahallahu fi kitabihi zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha yang Allah sucikan dari tuduhan keji orang-orang munafikin dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Ya, sudah kita ketahui bersama bagaimana kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik yang menuduh Aisyah berselingkuh. Lalu Allah turunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur yang melepaskan tuduhan tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Aisyah adalah istri Rasul fi dunya wal akhirah. Faman qadzafaha bima barra'ahallahu minhu faqad kafara billahil azim. Maka barang siapa menuduh Aisyah berselingkuh, maka dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang itu tetap menuduh Aisyah dengan tuduhan keji tadi, maka dia telah mengkufuri Al-Quran, dan mengkufuri Al-Quran hukumnya kufur besar, orangnya murtad dari al-Islam. Wallahu ta'ala alam.
ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian berikutnya. Ya, ada pertanyaan yang sudah masuk. Apakah perkataan para sahabat bisa dijadikan dalil? Yang pertama, wajib kita yakini dalil ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perkataan individu sahabat ini ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku khawatir atau hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, ucapan Abu Bakar wa Umar tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan Rasul. Artinya ucapan individu sahabat meskipun yang paling mulia bukan dalil. Dalil pada Al-Quran dan Sunnah. Dalil ada pada ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Kalau mereka telah bersepakat, itulah ijma' yang menjadi apa? Hujjah. Adapun perkataan individu dari mereka, ya sekali lagi, apalagi kalau ada pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukanlah sebagai hujjah. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan tadi, wala nufritu fi hubbi adin minhum. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai individu para sahabat. Di antaranya dengan mengatakan mereka maksum dari kesalahan. Ucapan mereka lebih dari Al-Quran dan Sunnah, ini berlebih-lebihan. Mereka sekali lagi bisa benar bisa salah. Makanya kita katakan tadi, yang bertikai tadi ada kemungkinan yang benar mendapatkan 2 pahala, ada yang salah. Artinya ucapan person mereka bukan apa? Ad-dalil. Ya, sekali lagi kecuali tadi ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Syiah yang melaknat para sahabat? Apa yang dalam syahadatnya? Ini sudah kita sampaikan tadi. Ahlussunnah sebagaimana kata Imam At-Tahawi, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khairiyat kuruhum. Kata Imam Tahawi, Ahlussunnah sikapnya kami membenci orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW, apalagi membenci ummahatul mukminin. Ya, kantum secara mudahnya, gampangnya saja. Kalau ada orang yang mencaci maki ibu antum, apakah antum diam? Apakah antum malah mensupportnya? Antum nggak waras berarti. Ya, betul enggak? Itu gampangnya, logikanya seperti itu. Demikian pula kalau ada yang mencaci maki isi-isi Rasul, yang itu kata Allah, wa azwaju ummahatuhum, maka kewajiban kita apa? Membela ummahatul mukminin, membela ibunda kita, isi-isi Rasulullah SAW, membenci yang membenci isi-isi Rasulullah SAW, dan juga yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan tadi, ucapan tegas Imam Ahmad yang mengatakan yang mencaci maki satu sahabat, maka dia ahli bidah. Imam Abu Zur'ah mengatakan tadi yang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, dia zindik. Itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah, ijma' Ahlussunnah, membela para sahabat dan membantah orang-orang yang mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia para sahabat Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan para sahabat di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.